sama seperti yang Pak Kiai Syukron bilang ya saja, hafizahullah taala, itu sebenarnya semua dasar-dasar yang kita butuhin di kuliah di Timur Tengah ataupun kuliah di Saudi, di Mesir, itu sebenarnya kita pelajarin di Darul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Rahman Media, kembali lagi bersama dalam YouTube Darul Rahman 2 Bogor di dalam program DR Talk Show. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai alumni Pondok Pesantren Darul Rahman 2 Bogor yang mana beliau ini sedang kuliah di kota penuh cahaya, kota di mana tempat Nabi dulu berdakwah, yaitu di Madinah Al-Munawwaroh. Oleh karena itu mari kita sapa Ustadz Abdul Fatir Ardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hayakallah Ustadz. Ya. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Sebelumnya kita dari Darul Rahman Media mengucapkan banyak terima kasih kepada antum sudah bersedia meluangkan waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang mengenai perjalanan kuliah antum, yang mana kita dapat informasi bahwa antum sedang berkuliah di Universitas Islam Madinah. Sebelumnya perlu saya perkenalkan bahwa narasumber kita kali ini adalah Ustadz Abdul Fatir Ardi. Beliau adalah alumni angkatan 36. Sekarang beliau sedang kuliah di Universitas Islam Madinah yang ada di kota Madinah. Benar Ustaz ya? Betul Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita ngebahas ke situ Ustaz, mungkin sahabat DR Media ingin tahu dulu lebih dalam tentang antum atau perjalanan antum ketika di Darul Rahman Ustaz. Kalau boleh diceritakan, kayaknya menarik untuk didengarin. Baik, sebelumnya jazakumullah khairan. Sebenarnya Ana ini yang khususnya berterima kasih kepada DR Media 2 dan segenap keluarga para asatiz dan keluarga Darul Rahman yang sudah mengundang saya dalam acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi kalian dan segala urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Fatir Ardi. Saya masuk Darul Rahman tahun 2009. Yaitu ketika anak 31, kakak ustadz angkatan 31 itu dan angkatan 32 itu kelas 5 dan kelas 6. Gitu, Ustaz. Kemudian saya Ana sendiri di Darul Rahman itu mulai dari Jakarta. Pertama di Jakarta, kelas 2-nya di Leuliang, kelas 3 di Leuliang, kelas 4 di Leuliang, kelas 5 di Leuliang, terus kelas 6 baru balik ke Jakarta. Alhamdulillah. Jadi perjalanan Ana sebenarnya lebih banyak di Leuliang. Bertemu dengan ustadz-ustadz yang mulia, terus kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat yang dari Leuliang, dan juga banyak-banyak kesan yang lebih mendalam itu di Leuliang sebenarnya. Entah itu kita main berenang di kali yang dulu masih boleh dan lain sebagainya. Dan Baitur Ridho yang masih dibilang lapangannya kurang bagus gitu. Iya. Dan kemudian antum tahu sendiri Ustaz,
Kemudian selama beberapa tahun di Luliang, saya mendapatkan pengalaman yang banyak, yaitu mulai dari pengurusan. Dulu saya menjabat sebagai Departemen Kesehatan, saya menjadi wakil dari teman saya, Bagus Maulana. Alhamdulillah, selama setahun saya menjabat jadi kesehatan. Ada suka dukanya juga, lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena kita bekerja itu secara bareng-bareng, jadi nggak kerasa mana yang duka, mana yang suka. Alhamdulillah, semuanya disuka-sukain. Kemudian, entah itu diajar oleh para asatiz yang pintar-pintar, sehingga saya bisa alhamdulillah kuliah di Madinah ini berkat para asatiz yang rela dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengajar muridnya yang mungkin dulu itu kurang pintar, yang masih bandel gitu Sat. Kemudian saya lanjut ke Jakarta waktu kelas 6. Ya seperti yang antum tahu gimana kelas 6 ketatnya, bagaimana sesaknya itu, pokoknya apa segala sesuatu pelanggaran itu semuanya sudah diatur oleh para asatiz. Jadi kita kelas 6 itu, khususnya saya itu nggak banyak naik Ustaz. Jadi kelas 1 dan kelas 6 itu waktu kelas 1 masih polos-polosnya, waktu kelas 6 itu waktu alimnya Ustaz. Jadi waktu bandel-bandelnya itu mungkin di Leoliang Ustaz. Begitu Ustaz. Iya. Berarti jadi antum itu 2 tahun di Jakarta, yaitu kelas 1 dan kelas 6, 4 tahunnya di Liliang ya? Iya. Nah, berarti iya, Ustaz. Lebih banyakkan waktu di Liliangnya. Ada nggak, Ustaz? Apa namanya? Kejadian atau kesan 4 tahun di Liliang ini apa ini? Yang paling antum ingat sampai hari ini gitu? Mungkin kesannya itu terlalu banyak, Sat. Jadi susah mikirnya sebenarnya, Sat. Entah itu dari ketika di kelas itu sering bercanda atau diomelin para asatiz dan lain sebagainya, Sat. Mungkin murid-murid sekarang itu mungkin merasakan apa yang saya rasakan gitu, Sat. Tapi yang lebih saya rasakan itu ketika kita bisa main berenang di sungai dan bisa berkumpul di villa, itu termasuk kesan yang paling mendalam sih, Sat. Begitu, Sat. Mungkin kalau jenis-jenis kayak pelanggaran mungkin nggak patut disebutkan di sini, Sat. Ya, berarti yang masih teringat di memori berarti sungai dan villa yang menjadi ciri khas dari Rohman Bogor gitu ya. Betul, Sat. Ya. Betul, Sat. Mungkin Sat, pengaruh 6 tahun di Darul Rohman bagi antum atau apa namanya yang menjadi bekal antum sekarang hidup di Madinah, kira-kira apa, Ustaz? Sama seperti yang Pak Kiai Syukron bilang ya saja, hafizahullah ta'ala, itu sebenarnya semua dasar-dasar yang kita butuhin di kuliah di Timur Tengah ataupun kuliah di Saudi, di Mesir, itu sebenarnya kita pelajarin di Darul Rahman. Jadi waktu saya pertama kali ke Saudi, ke Madinah, itu yang mungkin yang jadi masalah cuma satu, native speaker aja. Sisanya itu semua pelajaran, semua yang ada di Darul Rahman itu sudah dipelajari di Darul Rahman. Ketika kita datang ke Madinah, pelajaran dari Nahu, dari Sorof, dari Durusul Lughah, semuanya itu dipelajari di Darul Rahman. Cuma kita karena tidak ngomong dengan native speaker, dengan orang Arab langsung, jadi masih listeningnya itu masih susah, ngomongnya itu masih agak kurang gitu, Ustaz. Jadi semua yang ada di Darul Rahman itu kepake di entah itu di Saudi ataupun di Mesir gitu, Ustaz, atau di Timur Tengah lainnya yang memakai bahasa Arab gitu, Ustaz. Berarti 6 tahun di Darul Rahman itu
sudah bisa dibilang cukup untuk menjadi bekal kuliah di Madinah maupun di kampus-kampus yang ada di Timur Tengah gitu saja. Iya, cukup banget. Apalagi di Madinah itu, khususnya kampus sana, itu Darul Rahman itu sudah di legalitas sebagai pondok pesantren yang dibilang tanpa, pokoknya tinggal pendaftaran, nanti dicari dari pondok pesantren mana itu langsung ketemu dari dalam Kementerian Pendidikan itu udah tercatat bahwa Darul Rahman itu pondok pesantren yang diakui oleh dari Saudi gitu, Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah ya. Nah, berbicara tentang tempat kuliah antum kuliah kan di Universitas Islam Madinah. Nah, sebelum nanti kita mengulik-ngulik bagaimana antum bisa kuliah di sana dan kegiatan apa, bisa nggak antum kasih tahu kepada para pemirsa ini, apa itu Universitas Islam Madinah? Oke. Baik, Ustaz. Jadi dari awal dulu, Ustaz ya. Jadi ya, boleh. Kampus Universitas Islam Madinah ini dibangun itu oleh raja kedua, yaitu Raja Saud bin Abdul Aziz, itu dengan niat supaya seluruh muslim, seluruh orang muslim di dunia itu bisa belajar langsung dari Madinah gitu, Ustaz. Jadi kerajaan ini mereka membuat khusus satu universitas di Saudi yang berbasis internasional gitu, Ustaz. Jadi dia menyediakan kampus khusus orang-orang luar Saudi. Kalau di sana disebutnya ajnabi, orang-orang luar Arab, itu untuk belajar langsung di Madinah, di Saudi Arabia gitu, Ustaz. Jadi kampus ini dibangun oleh Raja Saud khusus untuk orang-orang di luar Arab Saudi. Itu Ustaz ya? Iya, Ustaz. Oh, berarti pada awal. Oh, pada awalnya. Pada awalnya, sebelum 5 tahun yang lalu, itu pada awalnya kampus ini emang khusus dibuat untuk orang-orang di luar Saudi. Begitu, entah itu dari Yaman, dari Mesir, atau dari Sudan. Pokoknya seluruh orang-orang di dunia yang ingin belajar Islam itu bisa ke Universitas Islam Madinah gitu, Ustaz. Tapi semenjak 5 tahun yang lalu, orang-orang Saudi sendiri diperbolehkan buat kuliah langsung di Universitas Islam Madinah, tapi dengan berbayar gitu, Ustaz. Oh iya. Berarti kalau untuk yang orang Arab Saudi berbayar, sedangkan untuk yang Arab non Saudi yang ajnabi itu gratis ya, Ustaz ya? Iya, Ustaz, alhamdulillah. Iya. Nih mungkin nih yang banyak jadi penasaran oleh alumni atau para penonton YouTube Darul Rahman 2 Bogor. Madinah kan bukan termasuk kampus yang banyak diminati alumni pada zaman-zaman dulu kita ya. Walaupun ada alumni tapi bisa dihitung jari. Alumni kita itu mayoritas lebih memilihnya Mesir ataupun Yaman. Belakangan ini saja lumayan bervariasi, ada yang Mesir, Yaman, Dubai, Turki, antum juga di Madinah ini. Nah, kenapa antum ini memilih setelah lulus dari Darul Rahman itu untuk kuliah di Universitas Madinah itu? Itu antum dapat informasi dari mana? Nanti antum terus proses pendaftarannya kayak gimana, ujian masuk seleksinya bagaimana gitu. Ini saya yakin nih para pemirsa banyak yang pingin tahu gitu. Karena mungkin ya karena sekarang era reformasi, informasi sudah terbuka. Mudah-mudahan nanti banyaklah anak Darul Rahman yang menyusul antum ke sana gitu. Baik, Ustaz, langsung aja Ustaz dari yang pertama dulu saja. Kenapa saya
kuliah di Madinah. Sebetulnya semenjak saya lulus di Darul Rahman, itu saya sudah target buat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah, Sat. Entah itu di Mesir, di Sudan, atau di Lebanon, atau di Madinah termasuk, atau di pokoknya di Mekah juga, pokoknya di sekitar Timur Tengah, Sat. Kemudian setelah lulus, saya daftar di beberapa kampus, contohnya Al-Azhar, kemudian Madinah, terus kemudian Lebanon. Alhamdulillah, qadarullah, yang Al-Azhar dan Lebanon ini nggak keterima dengan alasan tertentu. Kemudian setelah saya daftar di Madinah tahun 2016, itu saya daftar. Kebetulan waktu itu muqabalah atau tes terakhir di Indonesia, Sat. Jadi dari 2016 sampai sekarang itu tidak ada lagi muqabalah atau tes langsung di Indonesia. Jadi bagi yang ingin tes buat masuk ke Universitas Islam Madinah itu harus langsung ke Madinahnya langsung sambil umroh gitu, Sat. Nah, jadi kalau terus antum dulu beruntung karena masih ada tes di Indonesia, Sat ya? Ya, Sat. Jadi sebenarnya ada gini, Sat. Di Madinah ini punya dua sistem penerimaan, Sat. Yang pertama murasalah, yang kedua muqabalah, Sat. Murasalah itu apa, Sat? Itu kita sekedar menyiapkan berkas, kemudian kita daftar online, kemudian kita upload dokumen-dokumen yang kita punya, entah itu dari ijazah, transkrip, kemudian dari surat keterangan lahir, SKCK, dan lain sebagainya. Kemudian paspor juga yang termasuk persyaratan penting. Nah, itu murasalah, Sat. Jadi kita cuma masukin data aja bahwa kita daftar di Universitas Islam Madinah, udah. Kemudian kita lepas tangan. Terus yang kedua muqabalah, Sat. Muqabalah itu yang tadi Ana sebutkan bahwa itu tes langsung di Indonesia. Nah, itu waktu 2016 itu tes terakhir. Dan kebetulan karena mungkin saya ketinggalan informasi, itu Ana nggak sempat ikut muqabalah tahun terakhir, saat muqabalah 2016 kan itu terakhir, itu Ana nggak ikut. Akhirnya Ana tawakal ala Allah, udah diterima nggak terima, ya udah Ana pasrah aja kan kepada Allah. Kemudian setelah 2 tahun menunggu, ini menunggu penerimaan di Madinah itu emang nggak sebentar ya, Sat ya. Nggak seperti di Mesir atau di Timur Tengah lainnya. Jadi minimal itu 1 tahun, Sat, menunggu buat keterima. Maksimal itu bisa selamanya, Sat. Nggak diterima. Alhamdulillah setelah 2 tahun, Ana ketika itu lagi di Bandung, lagi di tempat menghafal Al-Quran. Itu lagi Ramadan kalau nggak salah ya, Sat ya. Itu awal Ramadan pas, ketika itu ada yang ngasih info bahwa ada penerimaan, ada orang-orang yang diterima di Madinah. Kemudian Ana dikabari oleh kakak Ana, abang Ana itu, coba antum lihat data diri antum apa lulus apa enggak. Kemudian Ana cek, alhamdulillah, tawakal ala Allah, dengan tawakal ala Allah, alhamdulillah keterima, Sat. Itu tahun 2018. Pada awal Ramadan itu Ana masih ingat banget. Gitu, Sat. Jadi antum itu keterima tes masuknya lewat jalur yang pertama ya, yang murasalah itu ya? Itu bukan, sebenarnya qadarullah sih, Sat. Iya, yaitu termasuk takdir, ya kan? Karena sebenarnya tadi kata antum bilang ya, penantian paling cepat itu 1 tahun, paling lama bisa selamanya, ya kan? Tapi alhamdulillah antum 2 tahun daftar lewat jalur murasalah itu sudah bisa diterima. Nah, itu kan dulu, Ustaz. Kalau untuk sekarang itu proses daftar untuk keterima di Universitas Islam Madinah itu bagaimana?
Oke, Seth. Jadi yang pertama kalau sekarang itu masih 2 jalur, sama yang pertama murasalah, yang kedua muqabalah. Kalau murasalah tadi kan Ana udah sebutin bahwa nyiapin berkas, daftar di website Madinah langsung. Terus yang kedua itu muqabalah. Tapi muqabalahnya gimana ini? Muqabalahnya dia datang ke Madinah sambil umroh kalau bisa, insya Allah. Didoain mudah-mudahan semua anak Darul Rahman itu bisa umroh secepatnya untuk bisa menyusul ke Madinah atau mungkin sekedar ziarah ke makam Rasulullah SAW dan melaksanakan manasik umroh gitu. Jadi ketika orang umroh, kalau yang sekarang saja, itu mereka banyak yang calling, setelah kata nyari teman mereka yang kuliah di Madinah. Buat apa, Sat? Buat gimana caranya bisa muqabalah di kampus langsung. Mana cara muqabalah atau tes langsung di Madinah itu cukup sulit, Sat. Itu dikarenakan tempatnya nggak tahu, terus jalannya nggak tahu kemana-mana, terus gimana pengurusannya. Nah, kebetulan karena inisiatif PPMI Madinah atau pelajar mahasiswa Madinah itu mengusulkan bahwa yang ingin daftar silakan datang ke Madinah, ke kampus atau ke Masjid Nabawi, nanti bisa dihubungi oleh pelajar mahasiswa Madinah yang di sana, nanti bisa diarahin gimana caranya muqabalah gitu, dengan syarat dokumen-dokumennya itu dibawa gitu, Sat. Terus gimana sih caranya kalau misalnya cuma murasalah gitu ya, Sat ya? Jadi bagi yang ingin daftar di Madinah itu langsung ke website Universitas Islam Madinah langsung. Nanti mungkin bisa Anak kasih websitenya. Nah, nanti daftar, kemudian buka link pendaftarannya. Jadi ada beberapa ikon, yaitu ikon pendaftaran, ikon ngelihat data diri, ikon diterima atau enggak, itu nanti ada. Jadi nanti ada ikon pendaftaran, kita diarahin langsung gimana cara daftarnya dan berkas apa yang disiapkan. Dan berkas-berkasnya contohnya ini saja. Paspor, kemudian transkrip nilai akhir tahun, kemudian ijazah, kemudian SKCK, kemudian surat keterangan lahir. Itu yang penting, Sat. Kemudian nanti diarahin namanya siapa, kemudian daftar asli mana, orang Indonesia, terus pondok pesantrennya di mana, lulusan pondok pesantren mana. Nanti kalau Darul Rahman nanti tinggal cari aja Mahat Darul Rahman, insya Allah ada, Sat. Sampai sekarang pun insya Allah ada. Begitu, Sat. Ya. Itu yang jalur murasalah. Ustaz, kalau iya, untuk waktu pendaftaran itu ada waktu-waktunya, apa bebas panjang tahun, apa bagaimana, Ustaz? Untuk sekarang ada waktu-waktunya, Ustaz. Jadi sebelum corona itu sepanjang tahun, Ustaz. Tapi semenjak corona ini dibatasin waktunya, Ustaz. Itu sekitar bulan Syawal sampai Zulqa'dah, Ustaz. Gitu, Ustaz. Oh, jadi kalau pakai bahasa kita berarti penerimaan mahasiswa baru itu pendaftarannya dibuka setiap bulan Syawal sampai bulan Zulqa'dah. Gitu, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Nah, berarti kan alumni kita atau siapapun penonton YouTube Darul Rahman 2 Bogor yang punya rencana untuk kuliah di Universitas Islam Madinah, tadi seperti yang Ustadz Fatir jelaskan, itu proses pendaftarannya ada 2, yang pertama murasalah, yang kedua muqabalah. Tapi yang besar kemungkinan yaitu muqabalah, datang langsung ke Madinah. Khusus untuk alumni Darul Rahman, nanti tinggal kontak Ustadz Fatir di Masjid Nabawi, insya Allah nanti setelah umroh. Ada 2 lagi, selain saya, selain anak itu ada 2 lagi. Ada siapa lagi, Ustadz, alumni? Pertama Ustadz Al-Mukarram Ustadz Iskandar,
Beliau sekarang sedang menempuh pasca sarjana Ustaz, magister di Madinah. Alhamdulillah sekarang lagi ngerjain tesisnya. Insya Allah tahun depan itu lulus magisternya Ustaz, insya Allah. Dan Kalau nggak satu salah, lagi, kalau gimana nggak Ustaz? salah Ustadz Iskandar beliau yang angkatan 31 ya. Iya Ustaz, iya Ustaz. Satu lagi. Satu lagi Ustadz Ainul Yakin Ustaz. Ustadz Ainul Yakin itu alumni angkatan 37 ya. Iya Ustaz. Iya. Beliau baru keterima 1 tahun yang lalu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti untuk saat ini alumni Darul Rahman yang ada di Universitas Madinah itu ada 3 orang. Itu Ustadz Iskandar, alumni angkatan 31, Ustadz Fatir, alumni angkatan 36, Ustadz Ainul Yakin, alumni angkatan 37. Jadi untuk alumni Darul Rahman yang ingin menyusul ke sana lewat jalur tes baik itu Mursalah, wabil khusus nanti jalur Muqabalah, bisa berangkat langsung ke Madinah ketemu sama asatid yang hebat ini. Nanti pasti sesama alma mater Darul Rahman saya yakin bakal dibantu oleh ustadz yang hebat-hebat ini. Nah, Ustadz. Insya Allah. Dan satu lagi Ustaz, dokumen satu lagi yang paling penting Ustaz sebenarnya Ustaz. Apa itu Ustadz? Itu rekomendasi dari Pak Kiai sama Gus Pais. Itu paling kuat. Seberapa besar pengaruh rekomendasi Pak Kiai Syukron Ma'mun dengan Gus Pais terhadap keterimanya kita di Universitas Islam Madinah? Bisa dibilang 30% sih. 30%. Berarti lumayan membantu ya. Dengan dicantumkannya alumni dari Rahman ditambah surat rekomendasi dari Pak Kiai dan Gus Pais, mudah-mudahan itu menjadi tambahan peluang keterima di Universitas Islam Madinah ya Ustaz ya. Iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Subhanallah. Sebenarnya dokumen paling penting buat daftar kampus di Saudi itu Ustaz, sebenarnya rekomendasi Ustaz. Oh, jadi selain yang tadi ijazah, SKCK dan lain-lainnya, yang paling penting justru malah rekomendasi gitu saja. Iya, Ustaz. Iya. Tapi dengan qadarullah juga, dengan takdir Allah, insya Allah keterima. Gitu. Mudah-mudahan alumni kita nanti makin lebih banyak lagi yang bisa menyusul ke sana. Nah. Amin, Ustaz. Ditunggu Ustaz. Sebenarnya kami yang di Madinah itu pengen banyak adik-adik kita itu buat kuliah di sana. Soalnya Darul Rahman sendiri itu cuma 3 orang di sana, itu juga kadang nggak setiap hari ngumpul, nggak setiap minggu bisa ketemu, begitu Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan dengan wasilah wawancara kita pada hari ini lewat YouTube Darul Rahman 2 Bogor, nanti banyak alumni kita yang mendengarkan, terinspirasi, dapat informasi, sehingga nanti bisa mempersiapkan diri untuk menyusul kakak-kakaknya ke Madinah nanti. Ngomong-ngomong tentang kuliah di Madinah, antum sendiri atau di Universitas Islam Madinah ini ada fakultas apa aja nih Ustaz? Biar nanti alumni-alumni kita juga bisa memilih atau bisa mempersiapkan dirinya gitu. Baik, Ustaz. Jadi mungkin berbeda dengan zaman dulu, zamannya Gus Pais. Zaman Gus Pais juga beliau termasuk yang lulusan Madinah, Ustaz. Itu dulu cuma ada fakultas keagamaan, Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang ada beberapa fakultas, Ustaz. Dan itu dibagi 2, Ustaz. Pertama fakultas keagamaan, kedua fakultas umum, Ustaz. Fakultas keagamaan itu apa aja, Ustaz? Pertama Al-Quran, yang kedua fakultas hadis, yang ketiga fakultas dakwah, yang keempat fakultas bahasa Arab, yang kelima fakultas syariah, kemudian ada juga Institut Bahasa Arab, Ustaz.
Kemudian kalau yang masalah fakultas umumnya, Ustaz, itu ada fakultas IT, ada science, ada fakultas science, kemudian ada fakultas komputer juga, Ustaz, selain IT, dan ada beberapa lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, berarti selain fakultas-fakultas keagamaan, Universitas Islam Madinah hari ini juga ada fakultas-fakultas seperti IT, sains. Iya, Ustaz. Oh, ini mungkin kabar gembira bagi alumni-alumni dari Darul Rahman 3 Parung yang memang backgroundnya SMP IT, ya kan, untuk nggak ragu berangkat ke Madinah tadi ya. Ternyata di Madinah bukan cuma Iya. fakultas syariah, bukan cuma fakultas dakwah, bukan cuma fakultas sastra bahasa Arab, tapi ada juga fakultas sains, fakultas IT. Iya. Kalau antum Iya, Ustaz. sendiri ngambil fakultas apa, Ustaz? Alhamdulillah, ana fakultas syariah, Ustaz. Ana ngambil fakultas syariah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau fakultas syariah nih, mungkin kawan-kawan penasaran, apa sih yang dipelajari, yang dikaji di fakultas syariah itu? Alhamdulillah. Jadi fakultas syariah itu belajarnya kan itu mencakup semuanya, Ustaz. Jadi bedanya di Madinah dengan di Indonesia, S1-nya di Madinah itu nggak ada jurusan, Ustaz. Jadi fakultas semuanya belajar semuanya. Kalau di Indonesia kan ada jurusan-jurusannya, Ustaz. Fakultas misalnya syariah, jurusannya ekonomi Islam. Tapi kalau di Madinah itu fakultas syariah belajar semua, Ustaz. Jadi pertama yang pentingnya itu fikih. Fikih itu belajar apa? Fikihnya fikih Hambali, Ustaz. Fikih Hambali. Kemudian belajar ekonomi Islam. Kemudian belajar juga sejarah, Ustaz. Sejarah, entah itu sejarah Islam atau sejarah Arab Saudi sendiri. Kemudian belajar juga namanya konun. Kalau di Indonesia itu undang-undang, Ustaz. Indonesia belajar undang-undang juga, belajar juga jadi hakim, kodok, atau di Indonesia itu dibilangnya hakim ya, Ustaz. Iya, iya, iya. Terus juga nanti belajar juga usul fikihnya itu yang paling mendasar, belajar bahasa Arab juga, kemudian belajar gimana bikin tesis, bikin skripsi, semuanya diajarin, Ustaz. Begitu, Ustaz. Berarti secara tidak langsung di Madinah itu untuk S1 masih menyeluruh, artinya ketika fakultas syariah semua yang berkaitan dengan syariah dan sedikit ditekankan di fikih, semuanya itu masih dipelajari. Berarti nanti penjurusannya itu di S2-nya Ustaz ya? Iya, Ustaz. Betul. Oke, Ustaz. Terus saya baca-baca di internet bahwa kuliah di Madinah itu bukan cuma berkah bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa sholat di Masjid Nabawi, tapi katanya kuliah di Madinah itu sudah beasiswa, dapat fasilitas yang enak, dapat uang saku. Nah itu benar apa gimana itu, Ustaz? Coba dijelaskan. Jadi alhamdulillah berkah dari Allah dan juga termasuk berkahnya kota Madinah, Ustaz. Jadi semua pelajar bukan sekedar di Madinah, Ustaz, di seluruh Arab Saudi itu semua pelajar itu semuanya diberikan uang gitu, Ustaz. Berikan beasiswa begitu, Ustaz. Selain kita bisa ke Masjid Nabawi setiap hari, bisa umrah setiap minggu, atau mungkin bisa haji setiap tahun, atau kita bisa berziarah ke makam-makam para sahabat, kita juga alhamdulillah tidak memikirkan mencari uang, tidak nyari kemana-mana, alhamdulillah sudah diberikan langsung dari kerajaan Arab Saudi sendiri, alhamdulillah. Berarti benar ya? Berarti sudah bisa ziarah ke makam Nabi, bisa umroh,
bisa apa namanya haji, juga dapat uang saku. Setiap bulan apa gimana Ustaz? Alhamdulillah setiap bulan, Ustaz. Apa sukanya, apa kelebihannya menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah? Baik. Sukanya itu ada dua, Ustaz. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat, Ustaz. Akhiratnya antum udah tahu semua, yaitu bisa Masjid Nabawi, bisa umroh setiap hari, bahkan setiap minggu. Kemudian dari suka duniawinya, Ustaz. Ini juga termasuk yang bisa melalaikan, Ustaz, sebenarnya, Ustaz. Jadi suka duniawinya itu, jadi ketika kita sudah terdaftar jadi mahasiswa di sana, kita itu udah diberikan beberapa fasilitas. Yang pertama, walaupun kita masih di Indonesia, tapi kita sudah terdaftar jadi mahasiswa di sana, udah keterima gitu, Sat. Jadi ada beberapa, Sat. Yang pertama itu visa student, visa pelajar, itu kita nggak usah mikir apa-apa lagi, nanti tinggal ke kedutaan, tinggal bilang diterima di Madinah, nanti langsung dikasih tanpa bayar apapun. Kemudian dikasih juga ongkos berangkat ke Madinah, tapi itu berupa tiket aja, Sat. Tiketnya Saudi Airlines, tiket pesawat, kemudian sampai sana dijemput oleh pelajar mahasiswa Indonesia di sana, terus dikasih uang bulanan juga, uang bulanan hitungannya real ya saja, hitungannya sekitar nggak terlalu banyak sih, 800 doang, Sat. Kemudian dikasih itu 800 real, kalau dirupiahkan jadi berapa, Ustaz? Antum hitung aja sendiri, karena nggak enak gitu. Kemudian dikasih tiket setiap tahun pulang pergi ke Indonesia bagi yang ingin liburan, gitu, Sat. Atau mungkin juga yang mau diambil, itu juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang namanya dapat beberapa beasiswa, yaitu contohnya kita nggak usah nyari duit buat beli kitab, tapi nanti setiap tahun kita diberikan uang buat beli kitab begitu, Sat. Dan masih banyak lagi sebenarnya, Sat. Apalagi orang Saudi sendiri itu orangnya baik-baik, orangnya ramah, orangnya sering sedekah. Jadi beasiswa itu bukan sekedar dari kampus sendiri, bukan sekedar dari kerajaan sendiri, jadi dari orang-orang sananya, orang-orang Saudinya itu baik-baik, apalagi kepada mahasiswa atau pelajar-pelajar yang ada di Madinah sendiri, Sat. Subhanallah. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi, visanya gratis, tiket pesawat pulang pergi disediakan, nanti setiap bulan dapat uang 800 real, dapat uang buku setiap tahun, dan masih banyak lagi keberkahan dan kemurahan hati dari orang Arab Saudi di sana. Berarti kuliah di Universitas Madinah itu udah seperti fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ini. Dunianya terjamin, akhiratnya juga terjamin ya, insya Allah ya. Itu kan kalau sukanya nih. Kalau dukanya, ya kan, biar nanti nggak kaget juga nih alumni atau para penonton YouTube kita ketika nanti kalau keterima berangkat ke Madinah tiba-tiba kaget gitu. Kira-kira dukanya atau apa menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah? Dukanya, Sat, yang mungkin yang paling berat dulu saja. Pertama itu meninggalkan keluarga, Sat. Itu duka paling berat, Sat. Sisanya mungkin duka-duka ringan, Sat. Seperti misalnya cuaca di sana agak panas. Itu mungkin adaptasi. Itu ketika pertama datang ke Madinah, itu mungkin adaptasi cuaca, adaptasi makanan, dan adaptasi lainnya gitu, Sat. Jadi sisanya
insya Allah suka semua Ustaz. Selain duka paling berat meninggalkan keluarga, apalagi khususnya yang mahasiswa-mahasiswa yang udah nikah begitu Ustaz, mereka terpaksa harus meninggalkan keluarganya, istrinya, dan lain sebagainya gitu Ustaz. Iya, iya. Itu aja yang paling berat ya memang ya. Perjuangan seorang thalibul ilmi harus berpisah dengan yang dicintainya. Sisanya mah paling seperti biasa, berarti cuaca dan apa namanya mungkin lingkungan. Kalau dari makanan ada yang mengagetkan lidah orang Indonesia bagaimana Ustaz? Apa lidah kita sudah terbiasa nanti? Oh, justru kebalikannya Ustaz. Lidah Indonesia itu karena sering yang berasa, jadi di sana itu ketika makan makanan sana itu karena kurang berasa, jadi agak susah gitu Ustaz. Jadi orang Arab Saudi lebih suka yang hambar-hambar apa gimana berarti? Ya, bukan hambar sebenarnya, memang bisa dibilang kurang bumbu gitu Ustaz. Kalau kita kan bumbunya banyak, ada micin, ada garam, ada gula gitu saja, ada sambal dan lain sebagainya Ustaz. Oh, iya, iya. Tapi itu masalah adaptasi aja sih Ustaz. Kalau udah kebiasa makan itu sebulan, seminggu itu udah ikutin makanan mereka biasa gitu. Iya. Dan saya rasa duka yang kecil-kecil begitu bakal ketutup dengan uang bulanan yang 800 real itulah. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan lah dengan obrolan kita yang singkat ini, para alumni, para penonton itu dapat informasi, terinspirasi tadi seperti yang saya ucapkan di awal, mendengarkan pemaparan dari Ustadz Fatir tentang bagaimana kuliah di sana, jurusannya apa saja, sukanya apa, dukanya apa. Mudah-mudahan para penonton khususnya alumni kita nanti banyak yang berkeinginan untuk menyusul ke sana. Sebagai penutup, Ustadz, mungkin pesan atau tips dari antum untuk alumni atau penonton YouTube Darul Rahman 2 Bogor, khususnya bagi alumni-alumni kita yang setelah menonton ini ada keinginan untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Apa kira-kira yang harus mereka persiapkan? Pesannya Ustaz, ini mencakup semuanya saja. Entah itu anak Darul Rahman, entah itu para asatidz, mungkin buat saya sendiri, yaitu jangan pernah berhenti belajar Ustaz. Walaupun satu hari itu cuma belajar satu hadis. Begitu Ustaz. Makanya untuk para santri, para alumni, belajar yang baik di Darul Rahman, pelajarannya itu ternyata sangat sekali diakui dan menjadi modal utama untuk kita yang mau melanjutkan kuliah di kampus-kampus Timur Tengah, khususnya termasuk di kampus Universitas Islam Madinah. Mungkin kita akhiri obrolan kita kali ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Ustadz, antum sudah mau berbagi informasi, mau berbagi ilmu tentang pengalaman antum kuliah di sana. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat para penonton, khususnya alumni Darul Rahman, umumnya para penonton YouTube Darul Rahman 2 Bogor. Saya juga ucapkan terima kasih. Justru saya yang berterima kasih kepada antum semua, khususnya para asatidz yang meluangkan waktu untuk mengundang saya di tengah kesibukan antum selama ujian. Jazakumullah khairan katsiran. Allah yubarik fikum wa yustahli umurakum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.